Jadi rakyat Indonesia ini punya hak mendefinisikan ekonominya, mendefinisikan budayanya, mendefinisikan pendidikannya, agar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang berperadaban. Nah, ini semuanya dimulai dari berkoperasi. Saudara, koperasi ini adalah bentuk kegiatan ekonomi, budaya, persatuan, demokrasi, gaya Pancasila. Gaya dasar negara Indonesia. Yang intinya adalah mewujudkan suatu kesejahteraan. Jadi mewujudkan Pancasila itu atau 5 dasar negara itu intinya adalah mewujudkan suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu inti daripada dasar negara. Apapun Tuhanan Yang Maha Esa-nya baik, apapun persatuannya baik, apapun demokrasinya baik, apapun itu semuanya, kalau kesejahteraannya tidak baik, itu tidak ada arti. Nah, maka nilai ekonomi, nilai budaya, nilai sosiologi, dan lain sebagainya harus diwujudkan dalam bentuk suatu kesejahteraan. Mewujudkan suatu kesejahteraan. Bagi siapa? Bagi seluruh. Seluruh. Tidak ada individu. Ya, kumpulan individu yang banyak itu seluruh rakyat Indonesia. Maka bergabunglah rakyat Indonesia ini dalam sebuah organisasi yang arahnya ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dinamakan koperasi. Jadi koperasi itu yang mewujudkan satu kesejahteraan. Terus apa definisi kesejahteraan itu? Keadilan sosial itu apa? Keadilan sosial itu kesejahteraan. Sejahtera, adil sosialnya masyarakat Indonesia itu kalau manusianya sehat. Kalau manusianya sehat. Sehat itu indikasi pertama, utama, terutama daripada sejahtera. Tidak ada orang yang tidak sehat lantas sejahtera, itu enggak ada. Sebab apa? Wujudnya satu rasa kenikmatan, baik itu lahir maupun batin, itu dimiliki oleh orang yang sehat. Sehat itu secara holistik, secara komprehensif. Sehat fisik, sehat rohani, sehat jasmani, sehat pemandangan akal, dan lain-lain. Sehat. Saudara-saudara, inti utama sejahtera itu sehat. Maka menilai apapun sehat apa tidak. Ekonomi sehat apa tidak? Politik sehat apa tidak? Fisik sehat apa tidak? Tapi yang utama adalah sehat. Sehat individu, sehat masyarakat, sehat suatu negara. Semuanya diukur oleh sehat individu penduduknya atau warganya atau anggota suatu organisasi itu. Sehat. Dari sehat inilah akan berkembang. Berkembang menjadi cerdas. Cerdas ini bisa diusahakan. Tidak ada cerdas itu dari lahir sudah cerdas, tidak ada. Dari lahir cerdas itu kambing. Dari lahir cerdas itu ayam. Dari lahir cerdas itu satwa. Mengapa? Karena memang itu kecerdasan yang dimiliki. Manusia menjadi cerdas karena dipersiapkan.
Ada orang menamakan Ibnu Hajar, anak batu. Mengapa dinamakan anak batu? Ya karena memang kurang pinter awalnya. Tapi karena terus bergerak, ditata dan menata diri, akhirnya menjadi cerdas. Ternyata air yang menetes di batu, lama-lama batu itu menjadi cekung. Kalau terus-menerus. Maka dinamakan Ibnu Hajar. Maka seorang filosof mengatakan, at-ta'allum fis shighar kan-naqshi 'alal hajar. Ditata sejak kecil, itu laksana melukis di batu. Memang sulit melukis di batu. Kalau ditata sudah tua, sudah dewasa, itu memang seperti melukis di pasir. Bukan air, kalau air nggak bisa dilukis. Pasir. Pasir itu kan kumpulan batu kecil. Betapa gampangnya. Namun angin sedikit saja sudah hilang. Laksana gundukan pasir di padang pasir. Pagi kita melihat ada gunung di sana, sore sudah hilang, pindah ke sana. Itu kehidupan. Maka kecerdasan ini ditata, didasari oleh apa yang namanya kecerdasan ini ditata, didasari oleh kesehatan yang paripurna. Jadi sehat yang paripurna akan menghantar kepada kecerdasan. Kecerdasan ini dibimbing oleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu at-tarbiyah, pengajaran itu at-ta'lim. At-ta'lim itu 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau tarbiyah itu sesuatu yang robba yurabbi. Membiasakan. Nah, kebiasaan yang apa? Kebiasaan yang positif. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan sesuatu di masa kecil, maka di masa sepuhnya dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Nah, jadi pendidikan akan membawa kepada kecerdasan. Nah, setelah cerdas akan menjadi manusia yang manusiawi. Bukan manusia yang nyentrik, manusia yang special one, tidak. Manusiawi. Apa manusiawi itu? Manusia sehat, manusia cerdas, tetap memerlukan sesuatu untuk hidup. Satu, ada makan. Tentunya kalau makan itu perlu pangan. Kalau pangan itu perlu mempersiapkan di mana pangan ini diproduk. Kalau ingin memproduk perlu tempatnya. Kalau sudah ada tempatnya perlu memprosesnya. Semuanya ini diambil dari kecerdasan tadi. Nah, kesemuanya ini tujuan daripada koperasi. Jadi koperasi itu harus dibawa ke situ. Jangan koperasi hanya dibawa kepada ya rembuk-rembuk ya. Dan inilah ekonomi Indonesia. Ini ekonomi Indonesia. Apa namanya? Koperasi. Enggak usah susah-susah. Koperasi itu sampai kapanpun akan bisa berkembang. Dan tidak usah melihat tatanan-tatanan masa lalu yang sulit didefinisikan. Mari kita buat tatanan ini hari ini dan ke depan yang bisa didefinisikan oleh anggota koperasi. Yang bisa didefinisikan oleh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini punya hak mendefinisikan ekonominya, mendefinisikan budayanya, mendefinisikan pendidikannya agar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang berperadaban. Nah, ini semuanya dimulai dari berkooperasi. Nah, inilah yang namanya mewujudkan satu kerjasama berskala besar. Nah, ini salah satu daripada
Nelayan tradisional kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga. Itu bukan sekedar menyanyikan Pantura Indramayu saja. Ini penyanyi atau yang mengarang lagu ini orang yang menginginkan sebuah kerjasama tak terhingga. Itulah namanya berkoperasi. Jadi lagu ini bisa dibawa ke lagu koperasi. Koperasi nelayan. Nah, nelayan itu adanya di desa dan di kota. Nelayan yang tinggal di pasar ikan sana kan kota. Nelayan yang tinggal di Pantura Indramayu, khususnya Eretan Kulon, bagian Kulon lagi, itu desa. Belum lagi desa karena tidak ada orang di situ. Yang ada hanya orang yang bikin kapal saja. Jadi desa juga. Ini masuk nanti jangkauan daripada koperasi desa kota. Saudara-saudara, jangan pernah lepas tujuan koperasi. Yaitu mewujudkan satu keadilan sosial. Mewujudkan satu kesejahteraan bagi seluruh warga koperasi. Kalau Pancasilanya, yang kelimanya itu, mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial saja, mewujudkan. Saudara-saudara, baca itu, baca preambul. Ya, jangan dipotong-potong. Dulu saya dikritik oleh Jimli Asidiki dalam debat yang tidak ada lawan debat itu. Tuh tengok Panji Gumilang itu merubah Pancasila. Gitu. Itu dalam debat yang diajak debat nggak ada. Jadi dihakimi. Tapi saya nggak akan mundur. Mewujudkan. Pancasila itu yang kelima. Mewujudkan. Lain-lain boleh lah. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bertuhan pada Tuhan yang Maha Esa. Boleh. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh. Persatuan Indonesia. Tidak pakai kata kerja pun sudah. Bagus itu. Terus. Kerakyatan. Boleh. Tapi kalau satu keadilan sosial. Itu nggak ada tujuannya. Sehingga harus kembali kepada preambul. Mewujudkan suatu. Tuh, jelas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa. Kemudian dipotong. Wujudkannya dibuang. Keadilan. Saja. Maka koperasinya nggak pernah bisa menjadi landasan ekonomi Indonesia. Landasan ekonomi Indonesia hari ini bukan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkoperasi juga tidak masuk ke situ. Nah, inti saudara-saudara ini inti. Jadi berkoperasi itu mewujudkan. Karena keadilan sosial itu gelundung, entah di mana letaknya. Wujudkan dalam satu kehidupan yang sejahtera. Jadi kalau nanti membuat tema Pancasila gitu, sebutkan satu ketuhanan yang Maha Esa, yang kelimanya mewujudkan. Kalau ada yang melarang, suruh buka preambul. Nah, pelan-pelan nanti Undang-Undang Dasar 45 juga kita ajukan kembali. Pelan-pelan dengan berkoperasi bisa itu. Bisa disampaikan dan mudah-mudahan dengan tidak menasihati saudara-saudara untuk cepat menerima dan lain-lain, ya ini tugas penasehat. Tugas penasehat mengarahkan kepada satu, sehat. Dua, cerdas. Tiga, manusiawi. Itulah tujuan berkooperasi, kerjasama berskala besar
dalam bentuk kerjasama tak terhingga, tradisional, kontemporer. Bahu-membahu kerjasama tak terhingga. Berskala besar. Besar kemana? Ya berskala besar, tak terhingga. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu yara'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.